apakah ada pamor yang memang bertuah buruk dan tidak boleh dirawat? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya masih akan melanjutkan tentang bahasan saya beberapa hari yang lalu ya, yang tentang tombak pamor buntel mayit itu ya. Karena memang banyak pertanyaan ya dari teman-teman, kan misalnya apakah benar pamor buntel mayit itu bertuah buruk, bisa menyebabkan pemiliknya sial atau sakit-sakitan. Nah, pertanyaan yang lain jadi memang apakah ada pamor yang memang bertuah buruk dan tidak boleh dirawat? Nah, nanti akan saya bahas ya. Nanti kita akan bahas dari beberapa literatur plus pengalaman saya pribadi ya. Karena sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Dalam dunia perkerisan memang itu ada anggapan ada beberapa pamor yang dianggap bertuah buruk ya. Antara lain kayak yang pamor nerjang landep, yang deas boyo, terus ada juga yang kayak buntel mayit itu ya. Nah, nanti kita akan bahas ya contoh yang buntel mayit ini ya, kebetulan saya punya ya, dan saya juga merawat ya keris dengan pamor buntel mayit selain tombak yang kapan hari saya bahas itu ya. Nah, memang nanti kita akan bahas dari beberapa pendapat terutama di literatur, dari kalau teman-teman ikut di komunitas perkerisan nanti juga ada beberapa pendapat kayak gitu ya, dan tentu saja dengan pengalaman saya pribadi ya. Nah, contoh yang pakai buntel mayit sendiri itu ya, jadi itu di Jawa pun banyak yang takut merawatnya ya, ada yang bilang bisa membuat pemiliknya sial, sakit-sakitan kayak gitu ya. Kalau di ensiklopedia keris yang disusun Pak Bambang Hasri Nuksma itu ada buntel mayit itu pamor pemilih. Jadi memang kalau nggak cocok ya bisa seperti tadi kayak sial gitu, kayak sakit-sakitan, nggak seperti itu ya. Tapi kalau cocok justru akan membuat pemiliknya itu karirnya cepat menanjak. Nah, untuk kalau di literatur yang lain di daerah Lombok, di daerah Bali itu keris dengan pamor contohnya yang buntel mayit atau kalau di sana disebut pamor tambangan, itu justru pamor yang sangat dicari ya, salah satu pamor favorit karena dipercaya jadi itu memiliki tua atau bisa membuat pemiliknya itu kayak lebih percaya diri, lebih mantap, terus lebih berwibawa, terus sama lebih berani. Apakah memang pamor buntel mayit seperti itu bisa menyebabkan pemiliknya sial dan sakit-sakitan? Nah, kalau yang dari pengalaman saya pribadi itu sebenarnya enggak ya. Jadi memang kalau saya sendiri suka Pak dengan pusaka dengan pamor itu karena memang cukup unik ya. Karena memang bukan melumah, bukan miring sebenarnya. Jadi karena itu pamor yang dipuntir ya. Jadi penataannya itu jadi kayak satonya itu dipeluntir sehingga jadi kayak lilitan miring atau buntel mayat sebenarnya namanya itu, atau lilitan miring. Mayat itu artinya miring ya, jadi bukan jenazah ya. Cuma salah kaprah dan disebut buntel mayit. Nah, kalau memang mayit artinya jenazah. Mungkin karena namanya agak seram jadi banyak orang yang takut. Tapi dari pengalaman saya pribadi sebenarnya enggak ya. Terus pendapat apakah ada istilahnya pamor-pamor bertuah buruk seperti itu ya. Ya memang mungkin ada, tapi kalau pendapat saya pribadi dan ada memang beberapa buku itu memang sebenarnya untuk keris itu kalau teman-teman lihat ya, yang saya contohnya saat ini ya, sama zaman dulu ya. Jadi orang membuat keris itu pasti tujuannya adalah bagus, dengan kata lain dibuat dengan doa yang baik. Dan sampai saat ini memang yang saya yakini seperti itu. Jadi keris itu dibuat dengan tujuan baik atau doa yang baik. Tapi kalau apakah keris itu bisa cocok, nggak cocok, nah itu memang saya setuju ya, memang dari pengalaman memang seperti itu ya. Kenapa cocok nggak cocok? Karena memang dari pengalaman saya pribadi dan teman-teman yang pesen keris itu selalu kalau pesen ke pembuat keris atau empu itu disesuaikan dengan kayak weton dan buku kita dan karakter kita. Jadi memang dicocokkan dengan si pemesan. Makanya kalau teman-teman punya keris yang bukan pesan sendiri, makanya keris memahari, keris warisan, itu ada kalanya cocok dan tidak cocok. Jadi kalau saya lebih percaya itu. Tapi kalau tidak cocok bahwa sial, terus sakit-sakitan, sebenarnya kurang setuju juga ya. Karena cocok itu sama kayak
kalau teman-teman mendapat baju, jadi baju yang bukan milik sendiri atau pesan sendiri gitu ya, dikasih orang atau dapat warisan seperti itu ada kalanya cocok pas, ada kalanya enggak pas. Kalau enggak pas ya itu memang milik kita, tapi kalau dipakai istilahnya nggak maksimal gitu loh. Tapi kalau pas dipakai cocok ya enak gitu loh. Tapi kalau baju misalnya pesan sendiri itu biasanya pasti cocok, jadi seperti itu ya. Jadi sama kayak kalau pusaka, dari pengalaman saya pribadi, kalau nggak cocok itu ya istilahnya kalau orang bilang tuah yoninya itu nggak bisa bekerja maksimal ke kita kayak gitu ya. Mungkin akan bisa maksimal kalau misalnya karakter kita, buku pemesan kita cocok dengan si pemesan awal gitu loh, atau bisa selaras, ada bilang nyelaraskan. Kalau saya pribadi itu lebih ke arah cocok nggak cocok kalau masalah pusaka. Cuma kalau nggak cocok sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir, itu nggak akan membuat kita sakit-sakitan atau apa gitu ya. Tapi memang ada beberapa istilahnya keris tadi dari dapur atau pamor yang nggak cocok karena memang awalnya dulu dibuat misalnya kayak tujuan agar membuat pemiliknya lebih berani, lebih kuat gitu ya. Nah, memang ada beberapa keris yang dibuat kayak membuat pemiliknya lebih berani, lebih kuat, lebih nggak punya rasa takut atau hilang rasa takutnya. Jadi memang ada seperti itu ya, keris-keris seperti itu. Nah kalau keris atau pusaka seperti itu dipegang orang yang memang sudah karakter awalnya sudah keras, itu memang nggak disarankan. Karena memang ada bilang nggak cocok, karena akan membuat si pemilik lebih berangasan atau lebih tidak terkontrol, menjadi lebih keras. Nah kalau keris-keris yang berkarakter keras seperti itu memang akan lebih cocok ke orang dengan karakter lembut, jadi akan saling melengkapi. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang kalau seperti itu memang ada dari beberapa pengalaman. Jadi ada keris mungkin teman-teman sendiri pernah ada yang ngalami, dapet kok bawaannya pengen marah terus, pengen melabrak orang atau gimana, kayak nggak punya rasa takut. Jadi memang seperti itu memang ada ya, jadi seperti itu. Dalam tafsir tentang pamor keris di Lombok, masih menurut buku keris di Lombok itu, tidak dikenal pamor yang tidak baik. Semua pamor adalah baik. Yang terjadi menurut Lalu Jelenga adalah cocok atau tidak cocoknya pamor bagi seseorang yang menyandang atau memiliki kerisnya. Misalnya seseorang dengan pembawaan yang keras dan pemberani tidak cocok menyimpan keris dengan pembawaan keras dan berani, karena keris itu dipercaya hanya akan membawa pemiliknya berangasan, emosional, dan tidak terkendali. Keris dengan pembawaan keras dan berani akan lebih cocok untuk orang yang pembawaannya lemah lembut. Jadi itu arahnya lebih ke nggak cocok itu seperti itu. Tapi kalau masalah sampai sakit-sakitan, sial itu sebenarnya enggak sih, kalau dari pengalaman saya seperti itu ya. Nah mungkin itu saja dari saya ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Betorogung inguger jroning jejantung jenek yang wiseso pasenedan papan suci nurakaya simuda mudar angkara. Tuhan yang Maha Besar diikat dalam jantung, senang terhadap Tuhan yang Maha Kuasa sebagai tempat berlindung yang suci, tidak seperti si bodoh mengumbar kejahatan.